Di usia muda, tubuh kita seperti mesin yang kuat. Apapun yang kita konsumsi, seolah bisa dicerna, diserap, dan dibuang tanpa kendala berarti. Tapi seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 50 tahun, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Metabolisme melambat, organ dalam menjadi lebih sensitif, dan kemampuan tubuh untuk memfilter racun mulai menurun secara perlahan, termasuk dalam hal yang paling dasar, minum air. Air adalah sumber kehidupan. Benar, tapi tidak semua air aman diminum, apalagi untuk tubuh yang sudah menua. Dan bukan hanya soal kebersihan air, tapi bagaimana, kapan, dan dari mana air itu berasal. Apa kamu tahu, banyak orang usia 50 tahun ke atas yang mengalami gangguan ginjal, masalah pencernaan, hingga tekanan darah, padahal mereka rajin minum air setiap hari? Masalahnya, mereka minum dengan cara yang salah dan dari sumber yang berbahaya. Contohnya begini, air kemasan dalam botol plastik yang terpapar panas matahari. Mungkin terlihat jernih dan segar, tapi sebenarnya sudah berubah menjadi bom waktu kimia yang perlahan-lahan bisa merusak organ tubuh. Plastik yang terkena panas akan melepas zat bernama BPA, bisphenol A, zat kimia yang dapat mengganggu sistem hormon, mempercepat kerusakan sel, dan membebani kerja hati serta ginjal. Bayangkan minum air seperti itu setiap hari tanpa sadar. Atau minum air es setelah makan berat. Di usia 20-an, mungkin itu terasa segar dan tidak masalah. Tapi di usia 50-an, minum air yang terlalu dingin bisa memperlambat pencernaan, menghambat aliran darah di perut, dan bahkan memicu rasa kembung atau nyeri ulu hati yang berulang. Tubuh yang lebih tua tidak lagi sefleksibel dulu dalam menyesuaikan suhu internal. Kita pikir air es menyegarkan, tapi bagi sistem pencernaan kita, itu seperti guncangan mendadak yang bisa memicu masalah bertumpuk dalam jangka panjang. Air minum juga bisa menjadi medium racun jika kita tidak hati-hati terhadap sumbernya. Di banyak daerah, air tanah yang tampak bersih ternyata mengandung logam berat, seperti timbal, arsenik, atau merkuri. Dan ketika air seperti ini diminum terus-menerus, terutama oleh tubuh yang tidak lagi muda, efeknya bisa terasa cepat. Keletihan berkepanjangan, nyeri otot, gangguan hati, bahkan meningkatnya risiko kanker. Banyak dari kita tidak sadar bahwa air yang kita anggap menyegarkan bisa menjadi akar masalah kesehatan yang tidak kita duga. Dan ironisnya, semakin kita peduli untuk minum cukup air setiap hari, semakin besar pula peluang kita menyerap lebih banyak zat berbahaya, jika tidak tahu cara memilih dan mengonsumsinya dengan benar. Lalu bagaimana seharusnya kita minum air? Apakah ada waktu yang paling tepat? Suhu yang paling ideal? Dan bagaimana memilih sumber air yang aman terutama di masa tua? Bayangkan pagi yang tenang. Udara masih sejuk, matahari baru muncul, dan tubuh kita baru saja bangun dari istirahat malam. Di momen seperti itu, banyak orang terbiasa langsung mengambil segelas air dingin atau bahkan air beraroma dari kulkas, karena terasa menyegarkan. Tapi sayangnya, itu adalah kesalahan pertama yang sering dilakukan, dan justru membahayakan. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh tidak lagi memiliki respons kejut yang cepat seperti di usia muda. Ketika kita baru bangun tidur, organ tubuh, terutama pencernaan, hati, dan ginjal, masih dalam mode pemulihan. Mereka belum siap menerima suhu ekstrim atau tekanan mendadak. Air yang terlalu dingin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah di saluran pencernaan, menghambat kerja lambung, dan membuat metabolisme pagi jadi lambat. Bukan hanya itu, air dingin di pagi hari juga bisa menyebabkan detak jantung melambat secara mendadak bagi mereka yang memiliki riwayat jantung sensitif. Sebaliknya, terlalu banyak minum sekaligus di pagi hari juga bisa jadi masalah. Banyak orang berpikir, biar sekalian, saya minum 2 gelas langsung biar segar. Padahal, dalam kondisi perut kosong, ginjal belum sepenuhnya aktif menyaring kelebihan cairan. Akibatnya, cairan bisa menekan lambung dan bahkan membuat beberapa orang merasa mual, kembung, atau cepat ingin buang air kecil, tapi sebenarnya belum terserap dengan sempurna oleh tubuh. Lalu bagaimana cara minum yang benar? Tubuh kita di pagi hari justru paling membutuhkan air hangat, dalam jumlah sedikit demi sedikit, agar organ dalam terbangun secara alami. Air hangat membantu melancarkan peredaran darah, membuka saluran pencernaan secara perlahan, dan mengaktifkan sistem metabolisme tubuh dengan lebih lembut. Air dengan suhu ruangan pun masih lebih baik dibanding air es yang membuat tubuh terkejut. Selain itu, banyak orang mengabaikan kualitas air minum pagi mereka. Beberapa hanya mengisi ulang botol plastik bekas berkali-kali, tanpa tahu bahwa mikroplastik dan bakteri bisa berkembang dalam waktu singkat, terutama di suhu kamar. Terlebih jika botol itu sudah terkena sinar matahari atau diletakkan di dalam mobil sebelumnya. Mikroplastik yang larut dari permukaan botol bisa masuk ke dalam sistem tubuh, menumpuk, dan pelan-pelan merusak jaringan organ, terutama ginjal dan hati, yang sudah mulai melemah di usia 50 ke atas. Di titik ini, penting untuk disadari, air itu bukan cuma tentang seberapa banyak kita minum, tapi juga bagaimana cara kita meminumnya. Karena air bukan hanya membasahi tenggorokan,
tapi meresap ke dalam seluruh sistem tubuh dan memberi sinyal kehidupan atau justru sinyal bahaya. Tapi bukan hanya pagi hari yang penuh jebakan. Ada satu momen lagi yang sering dianggap remeh padahal sangat berisiko bagi kesehatan. Waktu makan. Banyak orang berpikir minum saat makan itu bagus. Tapi pada kenyataannya, ini bisa jadi kebiasaan yang merusak sistem pencernaan secara perlahan. Kenapa bisa begitu? Saat kita duduk di meja makan, entah itu untuk makan siang atau malam, kebiasaan umum yang hampir semua orang lakukan adalah menyisip air di sela-sela kunyahan. Tujuannya jelas, agar makanan lebih mudah ditelan, lebih cepat dikunyah, atau sekadar untuk membilas mulut. Tapi, kebiasaan ini bisa jadi masalah serius, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kenapa? Karena ketika kita minum air saat makan, terutama dalam jumlah yang banyak, konsentrasi asam lambung akan menurun drastis. Asam lambung ini sangat penting untuk memecah makanan, terutama protein, agar bisa dicerna dengan optimal. Saat cairan masuk terlalu banyak saat makan, asam lambung jadi encer, dan proses pencernaan pun terganggu. Akibatnya, makanan tidak tercerna dengan baik, perut terasa begah, kembung, dan bahkan bisa menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan, atau yang dikenal dengan GERD. Yang lebih serius lagi, sistem pencernaan yang tidak efisien bisa menyebabkan makanan tetap berada di lambung lebih lama dari seharusnya. Ini memicu fermentasi alami dalam perut, yang bisa menghasilkan gas, memicu refluks, dan dalam jangka panjang menyebabkan iritasi dinding lambung. Bagi orang usia 50 ke atas yang daya regenerasi selnya mulai melambat, ini bisa menyebabkan luka lambung lebih mudah terbentuk dan sulit sembuh. Selain itu, banyak orang yang tidak sadar bahwa air dingin yang diminum saat makan juga memperlambat enzim pencernaan, membuat makanan berlemak jadi menggumpal, dan akhirnya lebih sulit dicerna. Ini bisa meningkatkan kadar kolesterol, memperburuk fungsi liver, dan menghambat penyerapan nutrisi penting seperti vitamin B12 dan zat besi. Akibatnya, tubuh jadi cepat lelah, imunitas menurun, dan risiko anemia meningkat tanpa kita sadari. Cara terbaik, biarkan tubuh bekerja sesuai kodratnya. Saat makan, kunyah makanan dengan perlahan, biarkan air liur bekerja sebagai pelumas alami. Jika sangat perlu minum, cukup 1 atau 2 teguk air hangat atau suhu ruangan, bukan air dingin, bukan juga air manis atau berkarbonasi. Dan waktu terbaik untuk minum air adalah 30 menit sebelum atau sesudah makan, bukan saat makan berlangsung. Di usia muda, tubuh mungkin bisa mentolerir kesalahan seperti ini. Tapi di usia 50 ke atas, kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang bisa menjadi kerusakan besar yang pelan tapi pasti menumpuk. Bahkan banyak kasus makronis dan masalah pencernaan di usia tua ternyata berakar dari kebiasaan minum saat makan yang tidak dikoreksi sejak dini. Namun bukan hanya soal kapan kita minum air, tapi juga dari mana kita minum. Botol plastik sekali pakai, galon isi ulang, dispenser rumah tangga, semuanya menyimpan potensi ancaman tersembunyi jika tidak diperlakukan dengan benar. Ada zat-zat kimia yang bisa ikut larut, ada bakteri yang bisa berkembang biak diam-diam. Banyak orang merasa aman karena minum air dari galon isi ulang, dari dispenser rumah, atau dari botol plastik yang mereka beli di toko. Kelihatannya praktis, bersih, dan terjangkau. Tapi, apa kamu tahu bahwa di balik semua itu, ada ancaman diam-diam yang sangat berbahaya, terutama bagi tubuh yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas? Kita mulai dari botol plastik. Ketika kamu membeli air kemasan dan membawanya di dalam mobil, atau menyimpannya di tempat yang terpapar panas, tanpa sadar kamu sedang menciptakan laboratorium kecil yang menghasilkan racun kimia. Plastik, terutama yang berbahan PET atau polikarbonat, bisa melepas zat kimia seperti BPA dan ftalat ketika terkena suhu tinggi. Dan zat-zat ini bukan hanya merusak hormon tubuh, tapi juga dapat mempercepat proses penuaan organ, mengganggu fungsi tiroid, dan bahkan meningkatkan risiko kanker prostat atau payudara. Bagaimana dengan galon isi ulang? Banyak orang mengira ini solusi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Tapi faktanya, banyak depot air minum isi ulang yang tidak menjalankan standar kebersihan yang baik. Selang-selang, penampungan, bahkan galon itu sendiri bisa menjadi sarang bakteri dan jamur. Beberapa penelitian lokal bahkan menemukan keberadaan bakteri E. coli di air galon, bakteri yang bisa menyebabkan diare parah, infeksi saluran kemih, dan pada usia lanjut, bisa menyebabkan dehidrasi yang fatal. Beralih ke dispenser rumah, yang sering kita anggap paling aman. Apakah kamu pernah membersihkannya? Banyak orang tidak pernah membongkar bagian dalam dispenser selama bertahun-tahun. Padahal di dalam sana, terutama di bagian keran dan pendingin, bisa terjadi penumpukan lendir mikroba, jamur, dan kerak mineral yang tidak terlihat dengan mata. Air yang kamu pikir bersih, sebenarnya mengalir melewati lapisan mikroba yang bisa terus-menerus meracuni tubuhmu dalam dosis kecil, tapi konsisten. Dan tubuh yang sudah tidak muda, yang fungsi detoksifikasinya menurun, akan menanggung beban ini. Ginjal bekerja lebih keras, hati harus menyaring lebih banyak, dan dalam jangka panjang, akan muncul gejala seperti mudah lelah,
pembengkakan kaki, mual, atau bahkan kesulitan tidur. Ini semua bisa jadi tanda-tanda keracunan ringan yang berlangsung lama dari air minum yang kita anggap aman. Solusinya, perhatikan 3 hal: asal airnya, wadahnya, dan bagaimana kamu menyimpannya. Gunakan air dari sumber yang jelas kualitasnya. Gantilah botol plastik dengan gelas kaca atau stainless steel. Dan jika menggunakan galon atau dispenser, pastikan kamu membersihkannya secara rutin setidaknya setiap 2 minggu. Tapi kita belum selesai. Ada satu kebiasaan yang paling sering dianggap sehat, tapi justru berbahaya bila dilakukan berlebihan, terutama di usia 50 tahun ke atas. Minum terlalu banyak air putih. Ya, kamu tidak salah dengar. Minum terlalu banyak bisa sama bahayanya dengan tidak cukup minum. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa efeknya untuk jantung, ginjal, dan otak? Kita selalu diajarkan sejak kecil bahwa minum air putih itu sehat. 8 gelas sehari, kata mereka. Dan memang benar, air penting untuk metabolisme, membantu pencernaan, menjaga suhu tubuh, hingga membuang racun lewat urin dan keringat. Tapi yang jarang dibicarakan adalah ini, terlalu banyak minum air juga bisa sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Apa yang terjadi ketika kita minum air secara berlebihan? Tubuh memiliki sistem yang sangat cermat untuk menjaga keseimbangan cairan. Ketika kita minum terlalu banyak air dalam waktu singkat, darah kita akan menjadi terlalu encer. Ini menurunkan kadar natrium dalam darah, kondisi yang disebut hiponatremia. Dan ini bukan hal sepele. Hiponatremia bisa menyebabkan pembengkakan sel-sel tubuh, termasuk sel otak, yang kemudian memicu gejala seperti sakit kepala, mual, muntah, bingung, bahkan kejang dan koma jika tidak ditangani segera. Tubuh orang muda masih bisa mengimbangi gangguan ini dengan cepat. Tapi pada usia 50 tahun ke atas, fungsi ginjal menurun. Ginjal tidak bisa membuang kelebihan air seefisien dulu. Tekanan darah bisa melonjak, jantung bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang ini memperbesar risiko gagal jantung, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah jantung sebelumnya. Ada juga efek tersembunyi lainnya. Kalsium dan elektrolit bisa ikut terlarut dalam urin yang berlebihan. Ini menyebabkan penipisan mineral penting dalam tubuh, memperburuk kondisi tulang, menyebabkan kram otot, dan bahkan memicu kelelahan kronis. Ironis, bukan? Saat orang merasa mereka sehat karena banyak minum air, tubuh mereka justru perlahan-lahan melemah. Tanda-tanda kamu minum air terlalu banyak bisa sangat halus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, merasa perut selalu penuh, bahkan mudah kedinginan. Itu semua adalah cara tubuh memberitahumu bahwa ada kelebihan cairan yang harus dibuang. Jadi, berapa banyak seharusnya minum air? Jawabannya, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, bukan angka tetap. Jika kamu hidup di daerah panas, banyak berkeringat, atau aktif bergerak, tentu kamu butuh lebih banyak air. Tapi jika kamu duduk sepanjang hari, cuaca sejuk, atau memiliki kondisi ginjal yang sensitif, minumlah secukupnya. Dengarkan sinyal tubuh. Haus adalah panggilan, bukan alarm panik. Kesimpulannya, di usia 50 tahun ke atas, air bukan sekadar alat bantu kesehatan, tapi bisa jadi bumerang kalau kita tidak bijak. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal kualitas, waktu, wadah, dan cara kita minum. Minum air itu sehat, iya, tapi minum air dengan cara yang salah, itu bisa pelan-pelan merusak tubuh kita sendiri. Jaga kesehatanmu. Jangan biarkan kebiasaan yang dianggap sepele justru jadi penyebab melemahnya tubuh di masa tua. Air bisa jadi berkah, atau bisa jadi sumber malapetaka. Semuanya tergantung bagaimana kita memperlakukannya.